Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz-Ustazah yang sudah bergabung dalam room ini. Sebelumnya kita mulai untuk webinar ya, webinar berbagi praktik baik dari Ustazah Oti. Kita buka terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'du. Wa ya hadirun hutaqallahu taqatik wal antum muslimun. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Al-Karim, Ustazah Thaibah, serta yang saya hormati juga Ustadz dan Ustazah, segenap guru yang bisa hadir saat ini yang mengajar di SMP Al-Karim Kota Bengkulu. Baiklah, pada sesi ini kita akan mendengarkan dari Ustazah Oti yang barusan saja selesai pelatihan narasumber BPB Angkatan 3 yang akan membagikan praktik baiknya, yaitu membuat asesmen menarik. Nah, namun sebelum itu, marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah, Ustazah Thaibah. Pada Ustazah Thaibah kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi billah. Selamat pagi Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya kegiatan hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu hebat untuk kegiatan webinar ya yang insya Allah akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Ustazah Oti dari SMP Al-Karim. Insya Allah ya kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai penambah wawasan ya. Tentu ini sangat penting karena temanya ini sangat dekat dengan kegiatan yang biasa dilakukan oleh semua guru, yaitu tentang asesmen ya. Insya Allah nanti akan dijelaskan dari lebih bagusnya, lebih rincinya oleh pemateri kita. Kemudian mungkin kata sambutan saya ini saja. Semoga bermanfaat ya, untuk kita semua dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Thaibah selaku Kepala Sekolah yang memberikan kata sambutan pada sesi webinar kali ini. Untuk selanjutnya ke acara inti kita ya, acara inti kita yaitu pemaparan langsung nih dari narasumber Oti Damitri mengenai berbagi praktik baik membuat asesmen menarik. Nah, tentunya kita penasaran ini seperti apa asesmen menariknya yang mungkin bisa kita adopsi atau kita praktikkan nanti ketika di pembelajaran di kelas. Kepada Ustazah Oti kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ustazah Charity sebagai moderator dan kepada Ustazah Thaibah sebagai Kepala Sekolah SMP Al-Karim. Baik, Ustadz dan Ustazah sekalian, di sini saya tidak menggurui ya, hanya sekedar berbagi praktik baik yang telah saya lakukan. Jadi beberapa waktu yang lalu, itu saya mengikuti seleksi narasumber berbagi praktik baik Angkatan 3. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, itu nanti akan buka insya Allah tahun ini di Angkatan 4. Itu semua terbuka untuk guru-guru yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, atau guru yang belum menerapkan kurikulum Merdeka, tapi sudah mengadopsi beberapa bagiannya. Nah, secara garis besarnya narasumber berbagi praktik baik ini, saya bukan berarti yang paling paham tentang kurikulum Merdeka, tetapi saya akan membagikan apa yang sudah saya praktikkan, seperti judulnya berbagi praktik baik atau BPB. Jadi kita itu disebutnya NSBPB. Nah, semuanya ini nanti insya Allah terkurasi di PMM, jadi nanti akan ada rekaman kita ini, terus bakal ada profil saya atau bakal ada profil Ustadz dan Ustazah jika mengikuti narasumber berbagi praktik baik di tahap 4. Jadi seperti judulnya, saya mulai saja. Sebelumnya apakah sharing saya
Sudah terlihat share screen? Sudah. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan berbagi tentang asesmen yang menarik. Seperti garis besarnya itu asesmen ya. Seperti yang kita ketahui, asesmen ini sangat penting untuk kita sebagai guru. Sebagai guru itu asesmen dilakukan secara pengertiannya. Asesmen itu kan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi data yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama proses belajar. Secara garis besar, asesmen itu dibagi dua, seperti yang kita ketahui, yaitu ada formatif sama sumatif. Kalau asesmen formatif itu dilakukan untuk memberikan informasi atau umpan balik kepada guru maupun siswa agar dapat memperbaiki proses belajarnya. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu ada asesmen formatif, ini ada yang di awal, seperti asesmen diagnostik yang kita bisa lakukan di awal. Itu untuk mengetahui misalnya minat belajar, gaya belajar, dan selebihnya. Itu maksudnya di formatif. Atau di formatif ini sepertinya misalnya yang kita lakukan ulangan harian, kuis, itu masuknya di formatif. Kemudian itu ada asesmen sumatif. Kalau asesmen sumatif ini tujuannya itu untuk memastikan tercapaiannya tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Jadi sumatif ini di akhir. Jadi seperti yang kita sering lakukan ya, kayak akhir semester, akhir tahun. Kalau dulu ada ujian nasional, itu larinya ke asesmen sumatif. Adapun manfaat asesmen itu banyak ya. Selain untuk kita sebagai guru, juga asesmen itu bermanfaat bagi murid. Kalau sebagai guru, itu sebagai ranah batasan kita untuk memberikan pembelajaran kepada siswa. Oh, ternyata siswa ini sukanya gaya belajar seperti ini. Jadi kita bisa merancang pembelajaran sesuai asesmen di awal tadi. Atau misalnya kita bisa memberikan remedial dari hasil asesmen kita. Jadi setiap siswa itu diperlakukan berbeda seharusnya. Jadi itulah kenapa hasil pembelajaran itu sangat penting dengan cara kita melakukan asesmen sudah benar atau tidak. Kemudian untuk siswa, asesmen ini bukan sekadar ujian biasa ya, tapi untuk memberikan pemahaman pada mereka bahwa pembelajaran itu sepanjang hayat, kemudian tidak hanya kita lihat dari hasil, karena asesmen kan tidak hanya dilakukan di akhir, jadi bisa di pertengahan, dan lain-lain. Kemudian pada dasarnya ada prinsip asesmen. Ada banyak prinsip asesmen, tapi di sini saya ambil salah satu prinsip asesmen, yaitu untuk dilakukan sesuai dengan fungsinya dengan keleluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif dan mencapai tujuan pembelajaran. Jadi asesmen ini tidak kaku seperti yang kita pikirkan. Jadi yang tahun lalu KTSP kita berpikir asesmen itu kaku, hanya ini bentuknya, atau ujian nasional, oh hanya seperti itu. Ternyata di kurikulum Merdeka asesmen itu tidak kaku, terserah Ustadz dan Ustazah berdasarkan sarana prasarana yang kita miliki, berdasarkan kemampuan siswa, berdasarkan teknik yang sesuai, dan berdasarkan kemampuan kita juga sebagai guru. Adapun selanjutnya itu adalah tips pengembangan asesmen, tips mengembangkan asesmen. Di sini ada 3 tipsnya. 1, teknik atau instrumen yang sesuai. Jadi sebelum kita tahu teknik atau instrumen yang sesuai, kita harus mengetahui dulu nih tujuan dilakukan asesmen. Itu sehingga kita dapat memilih teknik dan instrumen yang paling sesuai dengan kebutuhan dan perlu disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kemudahan dalam memberikan umpan balik pada guru dan siswa. Misalnya mapel saya milih mapel IPA. Di bab tumbuhan, saya memaksakan mereka untuk proyek. Padahal mereka ternyata tidak suka memegang tanah, tidak suka memegang alat-alat cangkul, jadi itu tidak cocok. Jadi sebagai seorang guru, kita tuh harus peka. Siswa ini cocoknya di teknik yang mana. Kemudian diharapkan kita itu kita ngajar itu 1 tahun pembelajaran, 1 semester kalau dipotong, itu harapannya asesmennya bervariatif, sehingga siswa mencicipi asesmen yang kita lakukan, entah itu observasi di awal, entah itu penilaian diri siswa, entah itu penilaian antar teman, kuis, penugasan proyek, serta yang lain-lainnya, boleh lisan dan selebihnya. Kemudian, tips yang terakhir itu adalah memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi di sini, kenapa harus memanfaatkan teknologi? Seperti halnya jargon kurikulum Merdeka ya, membuat anak bahagia dalam belajar. Dan sekarang kita ketahui murid itu sangat dekat dengan teknologi. Jadi apabila kita
menyentil teknologi atau membawa teknologi ke kelas, mereka itu akan meningkat semangat mereka dalam belajar, apalagi dalam asesmen. Karena seperti yang kita ketahui, asesmen ini hal yang paling menakutkan bagi murid. Mungkin mereka bisa bahagia di kelas, tapi tidak bahagia ketika melaksanakan asesmen. Di sini saya ambil contoh misalnya quizzes dan Kahoot. Kemudian secara lebih rinci, saya membahas tentang quizzes dan Kahoot. Kemudian secara lebih rinci, saya membahas tentang quizzes. Oke, mungkin Ustazah Wari bisa dimuter lebih dahulu. Oke, baik. Di quizzes ini ada 4 hal mengapa kita memilih quizzes. 1 itu menyenangkan, kedua banyak pilihan, ketiga itu menarik, keempat itu memudahkan untuk merangkul dalam menilai semua murid. Di sini menyenangkan di sini quizzes itu memiliki musik, terus memiliki warna-warna yang dapat menarik perhatian murid. Yang kedua ada banyak pilihan ketika kita membuat quizzes, tidak hanya 4 choice, tetapi bisa ada kotak centang, bisa bagian kosong, bisa survei, terbuka, bisa 2 pilihan, benar dan salah, itu bisa. Kemudian di sini menariknya karena fitur-fitur di quizzes itu ada turnamen, sehingga membuat mereka itu seperti berlomba ketika melakukan itu, jadi seperti main. Karena seperti jargon kita yang membuat anak itu belajar itu tidak seperti belajar, tetapi seperti bermain. Kemudian memudahkan, karena di quizzes ini sudah ada peringkat dan sudah ada poin. Jadi kita untuk menilai itu sudah langsung dapat misalnya si A benar 8 dari 10 dengan nilai poin 80 seperti itu. Tetapi kalau kita bandingkan quizzes dengan sarana yang Al-Karim yang ada, quizzes itu yang kita ketahui sebelumnya itu harus punya internet, sedangkan kita tidak ada wifi di sekolah. Kemudian setiap anak harus pakai VC atau gawai, sedangkan kita itu kita belum memiliki lab komputer. Sedangkan adapun Chromebook yang kita miliki, kita harus berbagi dengan guru mapel yang mengajar di kelas lain. Nah, kemudian ada yang sama nih yang bisa kita lakukan, yaitu bisa offline. Di quizzes itu bisa offline, di Al-Karim itu juga bisa offline. Nah, karena untuk sarana kita yang minim tadi, itu jadi paling cocok kita menggunakan quizzes paper mode atau quizzes berbasis kertas. Nah, di sini apa kelebihan quizzes paper mode ini? 1 itu minim visi yang digunakan. Karena yang kita gunakan itu cukup 1 laptop, 1 handphone, sama Infocus untuk memperlihat nanti soal. Kemudian minim internet. Kenapa minim internet? Karena kita cukup menggunakan hotspot HP kita yang ke laptop saja. Tidak usah untuk seluruh laptop murid per muridnya. Karena kita nanti, muridnya nanti tidak menggunakan laptop, tetapi menggunakan barcode. Jadi dia ada barcode, setiap murid memiliki barcode. Di barcode itu misalnya ini A, ini B, ini C, ini D, nanti dia tinggal putar kertasnya. Kemudian menarik seperti sebelumnya tadi saya jelaskan di awal, kenapa itu menarik? Karena di sini kita bisa menggunakan turnamen pada quizzes. Jadi ketika saya cobakan ini di kelas 7, mereka itu mengangkatnya ingin berlomba-lomba, karena quizzes kan ada nilai poin lebih untuk yang menjawab paling cepat. Baik, sekarang kita langsung ke cara membuat quizzes paper mode. Sebelumnya mungkin Ustadz dan Ustazah sudah pernah melaksanakan asesmen berbasiskan quizzes seperti biasa yang menggunakan laptop. Setiap murid menggunakan laptop atau gawainya masing-masing. Sekarang mungkin kita akan ke membuat quizzes paper mode. Itu sebenarnya mirip seperti yang kita gunakan di awal jika Ustadz dan Ustazah sudah pernah membuat quizzes. Jadi kita masuk aplikasi di laptop, kemudian kita bikin kuisnya, kemudian tapi kita juga harus download quizzes di handphone. Jadi di handphone itu kita harus sudah ada quizzes juga, dan kemudian masuk akun. Akunnya sama dengan yang di laptop dan di handphone, kemudian kita pilih paper mode. Mungkin apakah di sini Ustadz dan Ustazah sudah pernah menggunakan quizzes? Belum. Sudah? Oh, belum. Belum. Oke.
Jika belum, kita coba try terlebih dahulu ya. Kita simulasi sedikit tentang quizzes. Bentar. Ini quizzes saya, apakah terlihat? Terlihat. Oke, ini quizzes. Jadi ini sudah saya masukkan di akun quizzes saya. Untuk Ustadz dan Ustazah yang sudah memiliki akun guru, akun belajar ID, itu lebih menguntungkan karena kita nanti langsung jadi teacher di sini. Nah, untuk yang belum pernah di laptopnya nanti setelah masuk akun, ini setelah masuk akun quizzes, ini sudah ada saya ya. Nanti kita create quiz. Seperti ini, nanti tinggal ditulis judul kuisnya apa, misalnya kuis IPA. Kemudian maunya apa, multiple choice, atau soal yang seperti apa, bebas. Misalnya multiple choice, udah, setelah itu kita bikin soal. Misalnya, ikan bernafas dengan bla bla. Kemudian kita tinggal tulis di sini, misalnya paru-paru dan selebihnya. Nanti jawaban yang dianggap benar tinggal contek di hijau. Dan selebih itu, kalaupun Ustadz dan Ustazah ingin memasukkan gambar, video, atau audio di sini, ini bisa dipilih, tinggal insert gambar. Atau kalau ingin insert gambarnya di choice, di gambar, misalnya di sini pilihan kita misalnya jantung, gambar jantung adalah, misal kita harus masukin gambar jantung, maka pilih di sini. Ini masukin gambar jantung. Nah, kalau udah selesai soal 1, soal 2, tambah lagi. Salah. Ini tambah option ya. Misalnya kalau SMP D, kalau SMA E kan, jadi harus tambah option. Nah, setelah itu kita save satu soal ini. Kita save satu soal ini. Setelah kita set satu soal ini, kita harus tambah soal baru ya, create new question. Seperti itu dan sampai soal yang Ustazah inginkan. Ini memudahkan misal kalau misalnya Ustadz dan Ustazah itu sudah punya bank soal di Word atau di file lain, itu tinggal di copy aja, tinggal copy, terus dimasukkan ke sini. Oke, setelah jadi misalnya di sini ada di My Library. Di My Library ini adalah bank soal yang telah kita bikin. Nah, jadi misalnya bank soal ini yang mana yang mau dibikin. Misalnya kita mau coba yang di sini. Nah, misalnya saya sudah bikin soal di matematika dasar. Kemudian bagaimana caranya untuk paper mode? Itu yang pertama di sini ada pilihan. Kalau bahasa Indonesia nanti ada mode kertas ya. Nah, bagaimana stepnya untuk melakukan paper mode? Yang pertama itu kita harus print barcode. Kemudian di komputer kita udah play, baru kita scan menggunakan handphone kita jawabannya. Jadi langsung tahu nanti jawabannya benar dan tidak. Bagaimana cara print barcode? Itu ada di sini. Sebelum kita pencet start, di sini ada print. Nah, ini bisa sampai banyak murid. Kalau kita cuma untuk nomor ini, kita sini. Ini untuk barcode. Kemudian di print. Nah, nanti ini posisinya di atas adalah option yang benar. Jadi kalau murid nanti mengangkat kertasnya di A posisi atas, maka jawaban dia di scan nanti A. Tapi kalau dia putar kertasnya di B yang atas, maka pilihan dia B. Kalau untuk murid kelas 7 itu sudah paham menggunakan ini. Mungkin untuk secara garis besar ini nanti kita bisa sesi tanya jawab ya Ustazah Ica.
Mungkin itu saja Eh, untuk secara garis besar masalah asesmen yang menarik ini. Yang saya pilih itu adalah quizzes paper mode. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustazah Oti sudah memberikan materi yang cukup menarik ya. Jadi selama ini kita hanya mengetahui kuis bisa dilakukan dengan menggunakan perangkat tertentu, bisa handphone ataupun laptop. Ternyata untuk kendala misalnya terbatasnya dilarangnya menggunakan handphone atau sekolah tersebut terbatas juga unit komputernya, bisa menggunakan seperti ini ya. Cukup nge-print barcode. Nah, ini cukup menarik, bisa kita adopsi di semua mapel sepertinya untuk meningkatkan rasa penasaran dan menariknya kelas kita nantinya. Oke, untuk sesi selanjutnya mungkin sesi pertanyaan ya Ustaz Oti ya. Saya berikan kesempatan ini siapa saja guru-guru Al-Karim yang ada pertanyaan atau sesuatu yang mengganjal mungkin bisa langsung ditanyakan dengan narasumber kita. Untuk pertama saya persilakan siapa yang ingin silakan meraih hand aja ya. Yang ingin membuat pertanyaan atau memberikan pertanyaan bisa angkat tangannya ya. Ada nggak ya angkat tangan di Zoom ini? Ada Ustadz Andre itu, Ustadz. Bentar, dicek dulu. Ah ya, Ustaz Andre. Silakan Ustaz Andre. Kami berikan kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Bu Oti atas ilmunya mengenai asesmen yang menarik dalam pembelajaran. Tentunya asesmen yang ditampilkan tadi oleh oleh Ibu Oti itu sangat berbasis teknologi, tapi dengan banyak keterbatasan di sekolah kita di SMP Al-Karim itu, tentunya kita bisa menerapkan teknologi tersebut seperti itu. Nah, mungkin saya ingin bertanya mengenai pengalaman Bu Oti terkait penggunaan quizzes paper mode tadi. Itu kan masing-masing siswa itu diberi paper yang berisi barcode yang berbeda-beda seperti itu. Ada yang A-nya di atas, ada yang A-nya di kanan seperti itu kan. Nah, seperti itu. Jadi apakah Bu Oti pernah menemukan pengalaman yang mana kodenya itu tidak terbaca seperti itu. Barcode-nya itu tidak terbaca saat di-scan oleh Bu Oti seperti itu. Jadi siswa yang menjawab benar itu nanti jawabannya ternyata salah pas di-scan seperti itu. Padahal dia menjawab A, ternyata saat di-scan itu tidak tepat seperti itu. Nah, apakah Bu Oti pernah menemukan pengalaman seperti itu? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Andre sudah memberikan pertanyaan. Cek. Baik, saya langsung jawab ya Ustazah Ica ya. Yes. Baik, selama saya melakukan praktek baik ini, itu belum pernah kejadian seperti itu ya Ustadz Andre. Sebenarnya mungkin posisi A-nya sama, tetapi bentuk barcode-nya yang berbeda. Jadi nanti kalau kita bisa ubah, misalnya kalau secara aturannya di situ, sistemnya itu nama anak itu ada P1, P2, P3, dan sampai P61. Jadi kalau jumlah anak kita 6, ya kita pilih sampai 6. Jadi nanti ada penilainya P1 sampai 6. Tetapi itu bisa kita ubah namanya. Misalnya P1 namanya Putri, P2 Mila, dan selebihnya itu bisa kita ubah. Sejauh saya mempraktekkan itu belum terjadi. Tetapi ada yang susah di-scan emang. Itu biasanya pengaruhnya dari mereka meletakkan kertas itu nggak seimbang kayak gini, misalnya atau kayak gini, tapi merek kayak gini, itu susah. Jadi kita harus memperhatikan lagi kekurangan itu, berikan lagi kepada murid untuk
kertasnya dengan yang benar. Posisi option kalian letakkan di paling atas. Jika menurut kalian ada jawabannya A, maka taruh posisi A di atas ini. Atau kalau B, maka B taruh di atas ini. Nah, itu harus diajarkan dulu. Jadi sebelum kita melakukan asesmen ini, kita harus memastikan kalau murid sudah paham tentang aturan posisi kertas itu terlebih dahulu. Mungkin itu aja Ustaz Andre. 1 menit lagi saja. Gimana Ustaz Andre? Cukup memuaskan Ya, jawabannya mungkin, ya? ya, sangat memuaskan jawabannya. Saya juga sedikit berbagi pengalaman. Mungkin saya juga pernah menerapkan quizzes paper mode ini di dalam kelas seperti itu. Tapi ada siswa yang protes seperti itu. Dia merasa jawabannya nomor sekian itu benar. Mungkin itu pengaruh sinyal atau pengaruh peletakan kertasnya itu agak sedikit miring atau salah seperti itu mungkin. Jadi sehingga jawaban yang di-scan itu kurang tepat seperti itu. Mungkin saya pernah menemukan pengalaman itu. Jadi mungkin yang dapat saya ambil dari jawaban dari Bu Oti, mungkin siswa juga harus memahami aturan penggunaan quizzes paper mode ini ya, mengenai peletakan kertas